Berjumpa lagi bersama saya Otak Teknisi HP. Nah, depan saya ini ada HP Vivo Y95 ya. Jadi keadaan mati total. Dan setelah saya tanyakan kronologi, bilang pemilik ini dia tidak punya sebuah adaptor. Lalu dia berinisiatif untuk mengganti adaptor itu dengan menggunakan colokannya, jadi kayak colokan kipas angin, colokan TV gitu ya, semacam itu. Menurut saya ini terlalu ekstrim ya untuk inisiatifnya, jadi berujung mati total. Setelah saya cek menggunakan multitester analog, ini ada konslet di arus feedback ya. Perhatikan di multitester analog. Saat saya tempelkan di kutub negatif, ini bergerak ya jarumnya ya. Setelah dibalik ya masih bergerak. Jadi ini indikasi untuk sebuah mesin PCB itu konslet ya. Ya. Jadi ini kasus yang eksperimen gagal ya. Jadi eksperimen yang ekstrim dan berujung kegagalan. Tetap masih konslet. Sekarang saya akan menggunakan multitester digital untuk mencari jalur VBAT ya. Kutub positif di kaleng, kutub negatif untuk mencari bagian jalur VBAT-nya. Ya ini ya. Sudah ketemu untuk jalur VBAT-nya. Kita coba apakah ada nilai tegangan. Kita di setelan dioda mode. Ya ini ya untuk jalur VBAT-nya. Kita akan menggunakan test point. Jadi untuk menganalisa lebih lanjut dengan menggunakan power supply. Sebelumnya kita kerik dulu untuk bagian titik VBAT-nya. Lalu kita kasih sedikit timah. Kasih fluk dulu ya biar mudah lengket. Solder bagian titik VBAT. Jadi ini fungsinya untuk mengkoneksikan power supply ya. Sebentar, susah lengketnya ini. Dan ini videonya sengaja saya tidak percepat agar teman-teman semua ini bisa lebih memahami ya. Jadi kita belajar bareng-bareng.
Dan saya juga masih pemula ya teman-teman ya, jadi saya otodidak, tidak ada gurunya hanya YouTube, gurunya hanya Google. Jadi ya mohon maaf ya apabila ada kesalahan-kesalahan. Jadi bukannya saya di sini sok keminter ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Ya setelah titik poinnya sudah disolder, kita hubungkan ke power supply ya, atur di 0,4 ampere, lalu kutub positif di titik poinnya, yang hitam ground ini taruh di kalengnya. Jadi ground ini hanya fungsi untuk grounding ya. Kutub yang hitam itu ground itu ditaruh di kaleng, yang hitam itu yang merah itu di touch pointnya. Jadi sebelum ditekan tombol power, jarum langsung bergerak ya. Ini menandakan full shot atau konslet. Kita turunin untuk voltnya, masih tetap, jarum masih tetap bergerak ya. Lalu saya ini ya, coba membuka kaleng area yang dilalui tegangan vibat, yaitu area IC cas. Kita buka kaleng menggunakan, ya kalau saya ini ya, jadi beda-beda setiap tangki sih. Kalau saya lebih suka menggunakan tang jepit ya, tang potong ya, seperti ini. Menurut saya ini lebih ya aman aja ya, untuk seperti saya pemula ini ya tidak terlalu beresiko ya. Kalau menggunakan blower itu saya takutnya malah tambah konslet ya. Ya cari amannya aja ya. Ya kita cek menggunakan multitester analog. Kita cek bagian ini ya, kapasitor ya, kapasitor area IC cas. Kita cek, perhatikan teman-teman ya, ini sepertinya tersangkanya ini ya, kapasitor yang deket IC cas ini seperti tersangka ini ya. Bisa dilihat teman-teman, kelihatan ya. Ya ini ya yang saya kasih tunjuk ini menggunakan pinset. Saya coba angkat untuk kapasitornya menggunakan solder saja ya, karena ini kapasitor yang tidak terlalu besar, jadi mungkin solder mampu ya untuk mengangkatnya ya. Pelan-pelan saja. Agak sedikit keras ini teman-teman. Ya sudah terangkat ya untuk kapasitornya. Sebentar saya kasih lihat ya, sekecil ini ya teman-teman. Oke lah, kita langsung rangkai saja untuk mesinnya, apakah dia mau menyala. Setelah saya cabut kapasitornya, kita rakit dulu ya. Tadi sebelum saya rakit saya sudah cek, itu shotnya sudah hilang ya teman-temannya. Jadi mohon maaf tidak ke record gambarnya. Kelupaan karena ini prosesnya lumayan panjang, jadi saya lupa untuk record videonya. Jadi mohon maaf ya teman-temannya ini ya, banyak yang di skip ini karena prosesnya sangat panjang, sangat lama.
Tadi sebelumnya juga saya sudah coba nyalakan, ternyata HP sudah normal kembali dan mau nyala. Lalu saya akan eh, melakukan perapian ya. Kita pasang-pasang lagi untuk kamera, untuk soket-soketnya kita rapikan kembali seperti semula. Ini saya percepat videonya, takut kepanjangan ya teman-teman ya. Jangan lupa fleksibel fingerprint ya. Ini sepele tapi sering lupa ini. Setelah kita rapikan, kita masukkan SIM cardnya. Ya sudah hidup ya, nyala ya teman-teman ya. Ya cukup sekian video dari Otak Teknisi HP, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi ya teman-temannya.